Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang diam. Karena diam dalam tasawuf itu identik dengan perilaku sufi, dan katanya bahwa diam itu puncak daripada tauhid. Dan kita ingin tahu kenapa sih para wali, para sufi lebih banyak diam, sehingga banyak orang yang membahas tentang diam. Diam itu adalah emas, diam itu adalah lebih baik. Tetapi kita ini tidak memahami kenapa para sufi, para wali itu diam. Nah, di sini kita akan membahasnya, alasan-alasannya kenapa para sufi itu diam, dan kenapa pula puncak daripada tauhid itu adalah diam. Sebelum kita membahas diam, maka kita harus melihat dari awal bahwa setiap manusia ini memiliki hawa nafsu, yang dimana hawa nafsu ini adalah salah satu bagian yang ada di diri manusia, yang dimana Allah sengaja untuk menguji manusia bagaimana kita mampu atau tidaknya mengendalikan hawa nafsu. Nah, di dalam ajaran tasawuf mungkin kita sering mengenal atau paham dengan kalimat barang siapa yang mengenal dirinya maka akan pasti mengenal Allahnya. Tetapi yang mesti kita ketahui bahwa tidak semudah yang kita bayangkan untuk mengenal diri sendiri ini atau diri ini. Sekalipun banyak orang yang berbicara tentang mengenal diri, padahal masih banyak orang yang tertipu dengan pengenalan dirinya itu. Kenapa masih banyak tertipu? Karena mereka ini tidak paham sesungguhnya bahwa setiap diri manusia ini diselimuti oleh hawa nafsu. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal diri kita sendiri sementara kita tidak mengenal yang menyelimuti diri kita? Maka ketika kita ingin mengenal diri kita sendiri, maka yang harus kita pahami adalah nafsu kita sendiri. Kenalilah hawa nafsu kita sendiri. Karena kita tidak mungkin mengenal diri kita jikalau yang menyelimuti diri kita yaitu hawa nafsu tidak kita kenali. Sehingga banyak orang-orang yang terjebak. Mereka menganggap ketika mereka merasa dirinya mengenal diri lalu diidentikan dengan perilaku. Misalnya ketika dirinya merasa sudah mengenal dirinya sendiri, lalu yang dulunya suka mencampur adukan atau suka berbuat kesalahan, maka sekarang mereka ini memprioritaskan kebaikan-kebaikan itu. Tetapi dia tidak sadar apakah ketika dirinya ingin melakukan kebaikan-kebaikan itu, ada enggak di situ hawa nafsu? Karena ketika kita berbuat kebaikan, bukan berarti di situ tidak ada hawa nafsu. Hawa nafsu yang memang itu masih dikatakan hawa nafsu yang kotor. Misalnya ketika kita berbuat baik karena kita mengharapkan sesuatu, ini perbuatan baik ini bukan perbuatan baik yang murni, tetapi ini masih kotor. Jikalau kita di diri kita masih kotor, tidak mungkin kita mengenal diri kita. Apalagi kalau saya memahami dengan teori-teori meditasi yang katanya pikiran-pikiran kita itu harus positif. Karena ketika kita berpikiran positif, maka sesuatu hal yang baik itu akan menghampiri kepada diri kita. Masalahnya, untuk mencapai Allah tidak sekedar itu, tidak cukup dengan seperti itu.
ketika kita berusaha berbuat baik atau berpikiran positif, apakah di situ ada harapan selain daripada Allah? Ketika harapan-harapan itu ada selain daripada Allah, maka itu dikategorikan belum bersih. Makanya banyak orang-orang yang mengamalkan tasawuf, baik tasawuf secara murni ataupun tasawuf atau dengan cara meditasi. Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan itu karena ada harapan selain daripada Allah, maka itu masih kotor. Dan tidak mungkin kita bisa mengenal Allah jikalau di diri kita masih ada sesuatu yang mengotori diri kita atau masih ada nafsu-nafsu yang terlarang. Nah, jadi di situ makanya kita harus mengenal hawa nafsu yang benar-benar mengenal hawa nafsu. Jadi ketika kita mau berbuat, kita koreksi dulu di situ ada enggak hawa nafsu. Sekalipun keinginan kita, niat kita baik, tetapi ketika niat baik kita, perilaku baik kita, jika di situ ada harapan-harapan selain daripada Allah, maka itu masih disebut kotor. Nah, ketika kita sudah bisa membebaskan dari harapan-harapan selain Allah, yang artinya kita sudah mengenal nafsu dengan sempurna, barulah di situ terbuka diri kita dan begitu juga siapa Allah. Nah, karena kita sudah mengenal hawa nafsu, maka kita ini akan sulit bergerak, sulit berucap, sulit melakukan apa-apa pun. Karena di setiap gerakan-gerakan, di setiap ucapan-ucapan dikhawatirkan tanpa sepengetahuan kita, tanpa kesadaran kita atau kelengahan kita, ternyata perbuatan-perbuatan itu disisipi dengan hawa nafsu atau dengan keinginan-keinginan selain daripada Allah. Karena saking rumitnya dalam menghadapi masalah itu, maka para sufi, para kekasih Allah lebih banyak diam. Karena khawatir ketika dia berucap, sekalipun yang mau diucapkannya adalah sesuatu yang baik, maka dia akan mengoreksi apakah ketika dia mau mengucapkan hal yang baik itu, adakah sedikit saja harapan-harapan atau niat-niat karena selain daripada Allah. Nah, karena sulitnya membendung hal semacam ini, maka para sufi ini lebih banyak diam karena rasa kekhawatiran dirinya akan kelemahan dirinya untuk mengontrol sifat-sifat hawa nafsu seperti itu, baik ucapan maupun perilaku. Makanya kalau kita belum memahami tentang hawa nafsu yang sebenar-benarnya hawa nafsu, itu kita ini sulit kenal sama Allah. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kebanyakan kan orang-orang di sekitar kita menginginkan kenal sama Allah, ingin bermakrifat kepada Allah. Harapan-harapannya hanya kebahagiaan duniawi. Sekalipun di otaknya, sekalipun di pikirannya, kalau mengenal Allah, bisa beribadah dengan tenang, bisa bahagia dunia akhirat, karena di bayangan-bayangan dirinya tetap kebahagiaan duniawi. Dan ketika harapan-harapan itu selalu ada, maka ketika kita mengusahakan diri kita untuk mencapai Allah, maka itu sulit kita menemukan Allah. Bahkan kita makin pusing, makin bingung bagaimana cara diri kita dekat sama Allah.
Ya karena itulah, karena ketika kita ada niat dekat sama Allah, harapan-harapannya bukan Allah semata, tetapi ada yang lain. Maka kuncinya kalau memang kita benar-benar ingin dekat sama Allah, ingin mengenal Allah, selain kita sungguh-sungguh beribadah, maka bebaskan keinginan-keinginan kita dari selain Allah. Kita tidak mempedulikan apakah hasilnya akan baik atau buruk. Yang penting tujuan kita adalah Allah. Jikalau kita sudah bisa seperti itu dan istiqomah melakukannya, insya Allah itu lebih mudah. Dan saya berkali-kali berulang-ulang melakukan hal seperti itu, dan memang ternyata susah, kecuali memang benar-benar kita itu pasrah dan fokus kepada Allah. Istilah dalam riwayat Buddha Gautama, ketika dirinya merasa kelelahan dalam mencari pencerahan, berbagai macam cara bermeditasi, masih saja belum menemukan pencerahan. Beberapa guru diikutinya masih saja belum mencapai kepuasan itu. Suatu ketika di cerita itu, ketika Siddhartha Gautama mendengar ada seseorang yang berbicara, senarnya jangan dikencangkan. Kalau dikencangkan maka suaranya makin keras dan bisa putus. Kendorkanlah senarnya, karena kalau dikendorkan senarnya lama-lama tidak akan berbunyi. Dengan kalimat ini Siddhartha Gautama memahami maksud dari obrolan itu. Artinya ketika kita menginginkan sesuatu yang begitu menggebu-gebu dengan begitu harapan-harapan, maka harapan-harapan itu justru tidak akan terkabul. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu itu tanpa dibarengi keinginan-keinginan yang berlebihan, kecuali dengan kepasrahan, maka itulah yang akan terjadi, yang akan dikabulkan. Maka ketika itulah Siddhartha Gautama bersemedi dan akhirnya sampai pada pencerahannya. Jadi artinya ketika kita ingin mengenal Allah benar-benar, ingin dekat sama Allah, berusahalah sungguh-sungguh, tetapi kita serahkan kepada Allah, dan harapan-harapan selain daripada Allah buang. Dan ingat, banyak orang-orang yang berbicara tentang kemarifatan, tentang mengenal diri, mereka terjebak dengan hal-hal yang sifatnya duniawi atau masih mengharapkan makhluk-makhluk selain Allah, baik itu dari harta ataupun dari karomah-karomah atau sesuatu yang sifatnya mistis. Itulah yang terjadi saat ini, dan kita belum, atau mungkin sulit, orang yang benar-benar mencapai Allah yang secara utuh. Walau alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.